Sahabat Nusantara, ketemu lagi dengan channel Stasiun Hukum ya. Sekarang kita akan membahas perihal peredaran sabu di negara Republik Indonesia. Sangat mengkhawatirkan. Peredaran sabu ini bisa merusak generasi penerus, bisa merusak mental generasi muda, bisa merusak mental generasi bangsa. Sudah sepantasnya oknum-oknum yang terlibat harus dihukum berat 2 kali lipat daripada hukuman yang diberikan kepada masyarakat. 2 kali lipat. Ya, akhir-akhir ini kita disuguhkan bagaimana seorang oknum perwira tinggi di institusi kepolisian, bintang 2, Irjen Teddy Minahasa, yang sekarang sudah ditetapkan statusnya jadi tersangka oleh Polda Metro Jaya. Ya. Ini luar biasa. Ini kejahatan yang luar biasa dilakukan oleh seorang aparat penegak hukum. Mudah-mudahan, saya berharap karena kasus ini segera dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta dan mungkin tidak lama lagi akan bergulir di meja hijau di persidangan. Ya, saya juga belum bisa memastikan apakah Teddy Minahasa itu bersalah ataupun tidak. Tapi saya coba melihat dari urutan, ya, dari urutan proses hukum yang dilakukan oleh penyidik Polda Metro Jaya, sehingga penyidik merasa cukup bukti, sudah punya minimal 2 alat bukti untuk menjadikan seseorang sebagai tersangka. Itu sudah cukup untuk seorang Irjen Teddy Minahasa. Maka dia ditetapkan sebagai tersangka pengedar narkoba. Nggak tanggung-tanggung, coy. Narkoba yang dijual adalah barang bukti hasil tangkapan dan jumlahnya luar biasa, kiloan sabu. Kiloan sabu. Kebayang kali, 1 kilo saja sudah merusak berapa generasi muda. Ini berapa kilo? Nah, saya dukung AKBP Dodi, kalau saya nggak salah ya, untuk menjadi justice kolaborator. Ya, saya mendukung sikap Pak AKBP. Bongkar seterang-terangnya, supaya institusi kepolisian yang dicintai oleh masyarakat ini bersih dari hal-hal seperti itu. Karena luar biasa banyaknya barang bukti narkoba yang hasil tangkapan itu dijual bebas, dibawa ke diskotik, dijual bebas kepada masyarakat. Ini luar biasa. Jadi mudah-mudahan tidak ada lagi TM-TM berikutnya. Kita berharap institusi polisian ini bersih, supaya adanya keadilan di tengah masyarakat. Jangan tangkap sana, nggak store, ya, masukin bui. Kalau store, tukar kepala, tangkap yang lain masuk, yang ini lepas. Kalau tangkap, ditangkap aja. Kalau salah proses. Ya, inilah rusaknya hukum kita ini. Seperti inilah. Jadi ada istilah storm store. Ya, pengacara juga begitu, karena saya selaku pengacara. Jadi pengacara juga banyak izin dan kepingin kasusnya lancar, izin dan ke penyidik. Nah, ini rusak negara kita ini, rusak hukum kita, rusak. Kepada rekan-rekan pengacara, ketika Anda diminta bantuan oleh masyarakat, jangan lupa Anda disumpah, ya, sebagai seorang advokat. Dalam sumpah yang saudara ucapkan di sidang terbuka pengadilan tinggi di wilayah hukum masing-masing, tempat domisili saudara, dengan menyebutkan membawa nama Tuhan, ya, dari agama dan kepercayaannya masing-masing. Jelas sekali dalam butir-butir sumpah tersebut disebutkan. Jadi saudara harus amalkan sumpah janji yang saudara ucapkan. Jadi jangan ketika saudara memegang sebuah perkara,
hanya karena ingin mengikuti keinginan klien-klien saudara yang salah, sehingga saudara tega ya, melabrak atau menyalahi aturan hukum dengan berkolaborasi dengan oknum-oknum tertentu agar klien saudara ini lepas dari jeratan hukum. Saya hanya ingin menyampaikan begini. Kita kadang-kadang sebagai lawyer ini lupa apa sih fungsi kita sebagai pembela. Kita sebagai lawyer, fungsi kita bukan membela yang salah. Bukan membela karena dia salah, dan bukan membela karena dia benar. Fungsi lawyer adalah untuk membela hak-hak kliennya. Apabila kliennya terjadi kriminalisasi atau dikriminalisasi, atau ada hak-hak kliennya yang tidak dipenuhi, baik dari tingkat proses penyidikan, dakwaan, tuntutan. Itu fungsi pengacara, itu fungsi lawyer. Kita lupa untuk itu, hingga akhirnya kita hanya mengikuti hawa nafsu, tren di medsos, tren yang ditampilkan di media-media. Hidup mewah bergelimpangan harta, pamerkan mobil mewah, pamerkan jalan-jalan ke luar negeri, pamerkan makan di restoran, tidur bintang 5, punya villa ini, villa itu. Rusak pikiran kita udah. Akhirnya kita menggunakan berbagai macam cara untuk mendapatkan sesuatu, untuk menyenangkan hawa nafsu kita. Ini rusak negara ini. Jadi kalau mental para penegak hukum, pengacara, polisi, jaksa, hakimnya sudah rusak, apa yang kita harapkan lagi? Sudah tidak ada lagi yang bisa kita harapkan. Maka kesengsaraan terhadap rakyat makin terjadi. Apabila itu sudah terjadi, hati-hati loh. Hati-hati. Tidak ada satu kekuatan pun yang bisa menghalangi kekuatan rakyat. Hati-hati. Makanya kepada rekan-rekan saya advokat, mari kita tegakkan hukum ini di atas rel. Apabila ada oknum-oknum yang menginginkan sesuatu dari kasus kita, ayo sama-sama kita berbicara hukum. Kalau memang klien kita salah, di mana salahnya? Ya, uraikan secara hukum dengan baik. Kalau klien kita benar, disalahkan, uraikan secara hukum dengan baik. Kalau ada terjadi kesewenang-wenangan, laporkan. Jadi kalau semua sudah baik kan indah sekali. Salah adalah salah, benar adalah benar. Ya, mudah-mudahan dengan kejadian kasus narkoba Teddy Minahasa ini dapat mengubah semua perilaku, tindakan-tindakan kotor yang terjadi selama ini. Ya. Semoga aparat penegak hukum, pengacara, polisi, jaksa, dan hakim terbuka matanya, terbuka pola pikirnya demi negara yang kita cintai ini. Ya, jangan kita rusak negara kita. Kasihan anak cucu kita nanti. Hanya ingin mengejar kepentingan kita sesaat, hanya mengejar kesenangan kita sesaat. Demikian sahabat Nusantara, semoga bermanfaat ya. Dan mohon maaf, saya tidak bermaksud menyudutkan suatu institusi, baik itu institusi kepolisian, kejaksaan, hakim maupun lawyer, advokat. Saya tidak ada maksud ke sana. Tapi semata-mata saya ingin hukum di negara kita benar-benar tegak di jalurnya, di relnya, sesuai dengan hukum yang berlaku. Demikian sahabat Nusantara. Salam sahabat Nusantara. Tersangka kasus peredaran narkoba AKBP Dodi Prawira Negara telah bertemu dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK. Dodi pun berharap bisa mendapatkan perlindungan dari LPSK agar ia bisa membongkar kejahatan mantan bosnya yang juga tersangka kasus narkoba Irjen Teddy Minahasa.
Pertemuan Dodi dan LPSK berlangsung di Polres Metro Jakarta Selatan pada Sabtu 5 November 2022. Koordinator Tim Penasihat Hukum AKBP Dodi dan kawan-kawan, Adriel Purba mengatakan, pertemuan itu dilakukan guna membahas permohonan perlindungan dan juga justice kolaborator atau JC yang telah diajukan kliennya. Adriel menuturkan dalam pertemuan itu petugas LPSK menyatakan berkas pengajuan perlindungan dan juga JC Dodi telah lengkap. Selanjutnya, tim LPSK akan menelaah dan mendalami sebelum memberikan keputusan akhir mengabulkan